Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wattabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Ikhwani fid din, akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan pembahasan aqidah tahawiyah yang diberi komentar singkat oleh Syekh Shalih bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan hafizahullah. Pembahasan kita terakhir adalah pembahasan tentang takdir, dan sekarang masuk kepada pembahasan Al-Arsh di halaman 123, poin yang ke-100. Qala al-muallif hafizahullah ta'ala, wal arsyu wal kursiyyu haqqun. Dan arash serta kursi adalah hak, dan ahli sunnah wal jamaah menetapkan secara hakiki arash ya arash, kursi ya kursi. Arash itu maknanya singgasana atau sarir ya, tempat sarir itu tempat duduk atau singgasana secara bahasa. Adapun kursi secara bahasa ya kursi, tempat duduk juga, namun nanti secara syariat istilah arsy dan kursi akan dijelaskan oleh para ulama berdasarkan tafsir dari tafsir para salaf. Sebagian kelompok yang menyimpang, mereka mentakwil arsy itu dengan kekuasaan Allah atau kerajaan Allah, kekuasaan atau kerajaan, sebagaimana mereka mentakwil istiwa dengan istaula atau istila yang artinya menguasai. Namun yang benar adalah tidak mentakwilnya tentang sifat-sifat Allah, harus ditetapkan sesuai dengan zahirnya ya. Baik, kita baca dulu apa yang dijelaskan oleh Syekh Fauzan hafizahullah, kemudian kita akan ambil beberapa fawaid atau faidah. Wal arsy wal kursi haqqun, dan aras serta kursi adalah hak, yakni benar adanya. Baik, Allah Subhanahu wa taala khalaqas samawati wa khalaqal arda wa khalaqal kursi. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit, menciptakan bumi, menciptakan kursi. Wa khalaqal arsya, dan menciptakan arsy. Kulluha makhluqatin lillahi azza wa jalla, seluruhnya adalah makhluk. Berarti arsy itu bukan sifat Allah, sebagaimana kursi. Jadi sama saja antara arsy, kursi, langit, bumi, bahkan seluruh makhluk Allah sama-sama makhluk. Namun nanti ada keistimewaan arsy itu, keistimewaan arsy. Nanti akan kita sebutkan beberapa kekhususan arsy. Tentu makhluk Allah sama-sama makhluk, namun keutamaannya bertingkat-tingkat ya. Apalagi arsy itu. Arsy itu adalah tempat istiwanya Allah. Inilah yang dimaksud tempat. Apakah tempat ini ditetapkan bagi Allah atau tidak? Maka jawabannya perlu diperinci. Apakah Allah memiliki tempat? Jawabannya tergantung apa maksud tempat itu. Kalau tempat yang dimaksud Allah istiwa di atas arsy, maka tidak masalah kita katakan Allah bertempat, kalau tempat itu yang dimaksud. Adapun kalau tempat yang dimaksud, yakni Allah dinaungi oleh tempat, Allah nempel sama tempat itu, sebagaimana makhluk dinaungi oleh tempat, maka laisa kamitslihi syai'. Jadi ahli sunnah itu enak
punya kaidah yang tidak bisa tergugat lagi. Gampang saja, hakikatnya sudah tetapkan secara hakikat. Namun hakikat itu tidak sama dengan makhluk. Seperti masalah Allah kebersamaan ini saya sudah bahas beberapa bahasannya di channel saya itu, coba nanti ditonton. Tentang masalah sifat ma'iyah Allah, kebersamaan Allah dengan makhluk. Itu ulama ahli sunnah khilaf tentang ma'iyah ini apakah hakiki atau tidak. Sebagian ulama seperti Syekhul Islam mengatakan ma'iyah Allah tidak masalah kita tetapkan hakiki. Betul-betul Allah bersama makhluk, betul-betul. Namun kebersamaannya itu tidak seperti makhluk bersama makhluk. Kalau makhluk kan bisa nempel, bisa berbarengan dalam satu ruangan. Tidak harus demikian karena laisa kamitslihi syai'un. Yang kedua, kebersamaan itu ditinjau. Kalau sifatnya umum maka makna kebersamaan Allah dengan makhluk yakni Allah mengetahui, Allah melihat, Allah tahu dimanapun makhluk berada. Wa huwa ma'akum aynama kuntum. Dia bersama kalian dimanapun kalian berada. Itu ilmu, konsekuensi dari ayat. Ini bukan takwil jemaah. Jadi sebagian orang katanya Wahabi ini terjebak dengan takwil juga di sini. Di poin Allah bersama makhluk. Tidak. Itu konsekuensi ayat. Kan Allah mengatakan dalam satu ayat di surah Al-Hadid ayat 4, antum lihat. Di situ ditetapkan Allah istiwa di atas arsy, tapi Allah tahu apa yang masuk ke bumi, apa yang keluar dari bumi, apa yang turun dari langit, apa yang naik ke langit. Lalu kata Allah, wa huwa ma'akum aynama kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Ditutup pula dengan ayat Allah melihat apa yang kalian lakukan. Berarti maksud kebersamaan di situ kebersamaan ilmu. Lah, sebagian ulama dan ini jumhur ulama ahli sunnah, kebersamaan di situ maknanya ilmu. Tapi yang tadi hakiki tidak masalah. Allah bersama makhluk memang betul-betul bersama makhluk, namun tidak seperti makhluk kalau bersama dengan makhluk. Lah kita saja misalnya ikhwan, musafir, jalan kan. Orang-orang Arab dahulu kalau berjalan, mereka mesti menggunakan bintang-bintang sebagai arahnya, ketanapan barat timur, nggak ada kompas zaman itu, sehingga mereka terungkap ucapan nasiru wal qamaru ma'ana, ya, kita berjalan sementara bulan bersama kita. Istilah itu sudah biasa dalam bahasa Arab, maka tidak aneh kalau ada perkataan Allah bersama makhluk sementara Allahnya di atas, sementara Allahnya beristiwa di atas arsy, sementara zat Allah jauh dengan makhluk tapi dekat. Jadi tidak kontradiksi para jemaah, karena mustahil ayat kontradiksi. Allah sebutkan dalam satu ayat itu, kan mustahil. Ya, kalau itu disebut kontradiksi. Nah, maka dalam hal ini pun, ya, Allah menciptakan langit, bumi, kursi dan arasy. Kullaha makhluqatin lillahi azza wa jalla. As-samawati fawqal ard. Langit di atas bumi. Wa fawqas samawat al-bahr, dan di atas langit itu ada al-bahr, ada laut, ya, ada air. Namun air tidak seperti air kita ini, ya, air yang tercipta di atas langit tersebut. Wa fawqal bahri al-kursi, di atas laut itu ada kursi. Wa fawqal kursi al-arsh, dan di atas kursi ada arsy. Fahuwa a'lal makhluqat, dan arsy adalah makhluk yang paling tinggi. Nah ini kalau ditanya makhluk apa yang paling tinggi, arsy, karena Allah istiwa di atas arsy, tidak ada lagi di atas itu. Dan arsy itu juga makhluk yang paling berat bobot timbangannya. Sebutkan dalam zikir Nabi itu, zikir pagi, subhanallah wa bihamdihi, itu dibaca cukup 3 kali saja, 4 kalimat, ya, dibaca 3 kali, itu bisa mengalahkan zikir yang sejak pagi duduk sampai malam itu kalah dengan zikir itu. Jutaan kali dibaca, kalah itu. Dengan zikir cukup dibaca 3 kali, subhanallah wa bihamdihi, subhanallah bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatih wa zinata arsyih, yakni maha suci Allah seberat wa zinata arsyih, seberat bobot timbangan arasnya. Berapa?
Tidak ada yang tahu kecuali Allah. Dan disebutkan bobot timbangan menunjukkan dia makhluk yang paling berat. Bobot timbangan arsy. Makanya para jamaah sekalian, doa-doa hebat ya, doa-doa dahsyat khasiatnya itu mesti disebutkan, dikaitkan Allah dengan Rabbnya Arasy. Seperti doa ketika mendapat kesulitan. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu indal karb. Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca ketika beliau mendapat kesulitan. La ilaha illallahul azimul halim. La ilaha illallah rabbul arsyil azim. La ilaha illallah rabbus samawati wal ardi wa rabbul arsy al-karim. Itu doa kesulitan, sulit hidup, segala macam kesulitan. Nah, ini juga bisa dibaca ya. Bagi ibu-ibu yang sulit melahirkan, baca doa ini. Apa saja kesulitan-kesulitan yang termasuk mungkin sulit membayar utang juga termasuk. Walaupun ada doa khusus untuk bayar utang ada. Tapi pokoknya ketika mendapat kesulitan-kesulitan dalam kehidupan, baca. Dan diantara ciri khas doa-doa kesulitan itu adalah kalimat tauhid. La ilaha illallah. Termasuk doa Nabi Yunus, da'watu dhinnun. Doanya Nabi Yunus, ya. Wa huwa fi batil hut, ketika beliau berada di perut ikan, yaitu membaca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ya, tiada doa yang paling indah. Karena di situ disebutkan tauhid, kemudian pengakuan dosa. Kemudian disebutkan pensucian kepada Allah. La ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh dhalimin. Pengakuan dosa. Ini luar biasa jemaah. Itu juga doa kesulitan itu. Namun doa Nabi Yunus itu punya keistimewaan juga sebagai tawassul. Jadi kita kalau baca doa Nabi Yunus lalu kita minta rizki, nah itu Allah malah mudahkan rizkinya. Minta jodoh, Allah mudahkan jodoh itu. Namun syaratnya baca dulu dzikir Nabi Yunus tadi, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal 'afiyah. Allahumma inni as'aluka al-jannah. Allahumma inni a'udzubika minan nar. Jadi disambung dengan doa. Tapi baca dulu zikir Nabi Yunus tadi. Jangan lupa jemaah, minta dimasukkan ke dalam surga itu diulang 3 kali, kemudian dihindarkan dari neraka, harus dikaitkan, digandengkan. Jadi doa yang pasangan itu yaitu harus pasangan itu. Karena itu yang dicontohkan seperti di dalam surah Al-Baqarah disebutkan di antara doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Demikian pula dalam hadis kata Nabi sallallahu man sa'ala al-jannah qalatil jannah Allahumma adkhilhul jannah. Siapa yang minta surga, disebutkan dalam hadis itu salasa marat. Siapa yang minta surga 3 kali, maka surga akan mendoakan, ya Allah masukkan dia ke dalam surga. Jadi surga itu tiba-tiba ngomong. Setiap hamba, berjamaah luar biasa ya. Jangan ngomong Allah dulu lah, ngomong makhluk saja dulu. Jadi setiap ada hamba yang ngomong, yang doa minta surga kepada Allah 3 kali, itu surga itu langsung ngomong. Setiap hamba ya, setiap hamba minta surga, langsung surga itu doa sama Allah ya. Maka jangan ngomong masalah Allah dulu, zat Allah dipikirkan. Makhluk saja kita kadang tidak terpikir, tidak terbayang. Malaikat maut saja jemaah nggak pernah capek. Di Sudarjo yang mati sekian, belum di sana, belum di Amerika, tapi malaikat maut nggak aku sibuk, aku nang Sudarjo. Dah ono itu jemaah. Itu malaikat, itu makhluk. Bagaimana dengan Allah? Maka tidak usah dipikirkan bagaimana istiwa Allah di atas arsy. Allah turun ke langit dunia. Ini sangat sempit sekali kalau berpikir, loh Allah turun langit dunia di Sidoarjo, loh di Amerika. Kok gitu sih cara berpikir? Kok disamakan Allah dengan turunnya ente? Kok disamakan? Makanya orang yang mentaktil, orang yang mentahrif itu, orang yang mentaktil sifat Allah, terlebih dahulu dia telah mentasbih atau mentamsil. Terlebih dahulu. Jadi sebelum dia ingkari sifat istiwa Allah, lebih dahulu dia telah menyerupakan Allah dengan makhluk.
Kan tujuan mereka mengingkari itu bukan karena kekufuran, tidak jemaah. Kita tidak mengkafirkan. Tapi mereka takut terjatuh kepada apa? Tamsil. Takut jatuh kalau mengatakan Allah punya. Imam Syafi'i loh jemaah. Imam Syafi'i yang dikutip oleh Imam Al-Baihaqi, ya. Itu Imam Syafi'i menyatakan kalau Allah itu punya telapak kaki, subhanallah. Dan itu secara zahirnya. Lagi-lagi kita katakan telapak kaki Allah tidak sama dengan telapak kaki makhluk, dan tidak boleh mengatakan atau menetapkan atau menafikan Allah punya kuku. Kita cukup mengatakan Allah punya telapak kaki atau kaki. Itu yang ditetapkan. Menetapkan tanpa menyerupakan. Ya, Imam Syafi'i. Jadi jangan takut dengan mengatakan Allah punya sifat-sifat yang mirip dengan kita dari segi maknanya. Jangan takut jemaah. Wong Allah hidup, betul tidak? Maha hidup Allah tidak? Maha hidup. Antum hidup atau tidak? Hidup, sama-sama hidup. Kalau takut jemaah, kalau takut menyerupakan Allah dengan makhluk, ketika menetapkan sifat bagi Allah yang sama dengan sifat makhluk dalam maknanya, ya sudah, jangan katakan Allah maha hidup, karena makhluk juga hidup loh. Allah maha mengetahui, makhluk pun mengetahui, ya. Oleh karena itu kita ahli sunnah menetapkan namun tanpa menyerupakan, tanpa juga membagaimanakan, itu bertanya bagaimana. Nah, baik, kemudian wadhalika kama jaa fil hadis. Yang demikian itu sebagai datang di dalam hadis, inna samawati as-sab'a binisbah lil kursi kasab'i darahim ulqiyat fi turs. Sesungguhnya langit-langit yang 7 jika dibandingkan dengan kursi, ini bandingan mana yang besar? Ya tentu arsy yang besar, cuman bagaimana bandingannya? Ya, lihat di sini jemaah, ini hadis Nabi ini. Nabi itu terkadang menyerupakan dengan apa yang ada pada makhluk. Saya paham. Bukan sedang membandingkan antara Allah dengan makhluk. Misalnya Nabi mengatakan bahwasanya Allah nanti akan bisa dilihat di hari kiamat seperti kalian melihat bulan purnama. Innakum satarawna rabbakum yaumal qiyamah kama tarawna al-qamar lailatal badri. Sesungguhnya kalian akan melihat Rabb kalian di hari kiamat seperti Nabi memisalkan seperti kalian melihat bulan. Lalu kata Nabi, la tudammuna fi ru'yatihi, tidak berdesak-desakan, tidak kesulitan dalam melihatnya. Kan gak ada orang melihat bulan kesulitan, ada yang lihat bulan kesulitan kehalangin, tidak, jelas. Nah di sini Nabi sedang berbicara menyerupakan bukan objek yang dilihatnya, bukan menyerupakan Allah dengan bulan, tapi menyerupakan apa jemaah? Cara pandangnya dari 3 sisi. Yang pertama min haitsul wuduh, dari sisi kejelasannya. Yang kedua min haitsu al-adad, dari sisi bilangan jumlahnya. Bulannya berapa? 1. Mataharinya berapa? 1. Yang ketiga dari sisi min haits al-jihah. Al-jihah yakni arah. Ya. Makanya para jamaah sekalian, Allah di atas. Lalu kalau ada orang tanya, apakah Allah memiliki arah? Arah, tempat, ya. Lalu satu lagi arah, tempat, satu lagi apa ya? Arah, tempat, saya lupa satu lagi. Itu adalah perkara yang tidak ditetapkan oleh Al-Quran, tidak pula dinafikan. Ya, arah, tempat, al-makan, al-jihah, satu lagi apa? Nah kalau itu tidak ditetapkan namun tidak pula dinafikan, maka kalau ada orang bertanya seperti itu, kita wajib untuk meminta perincian apa maksudnya. Oh, jasad, satu lagi, jisim atau jasad. Apakah Allah berjasad? Ingat ya ikhwan, kaedahnya ya,
tiga hal ini, karena mereka ahli bid'ah ini seolah menjauh dari tiga kata ini. Seolah tidak boleh dikatakan Allah bertempat, tidak boleh dikatakan Allah berjisim. Orang-orang Jahmiyah, kenapa mereka mengingkari sifat Allah? Katanya, kalau menetapkan Allah punya wajah, berarti kita telah mengatakan Allah berjasad. Sehingga mereka seolah tidak mau mengatakan Allah punya jasad, seolah haram. Jadi tiga ya, tempat, arah, dan jisim atau jasad. Nah, kalau mereka tanya, apakah Allah berjasad? Antum balik tanya. Tidak boleh antum mengatakan Allah tidak berjasad, tidak boleh pula mengatakan Allah berjasad. Mutlak itu tidak boleh. Harus perincian, minta. Apa yang kalian maksud jasad? Kalau yang kalian maksud jasad adalah tubuh, sebagaimana kita makhluk ini ada daging, darah, tulang, jasad, maka tidak kita tetapkan bagi Allah, karena itu makhluk. Tapi kalau jasad yang dimaksud Allah punya wajah, jasad yang dimaksud apa yang Allah tetapkan dalam Al-Quran, Allah punya tangan, Allah punya dua mata, maka kita katakan kalau itu jasad yang dimaksud, tidak masalah Allah katakan punya jasad, kalau itu yang dimaksud. Kenapa kita berani mengatakan Allah punya jasad? Karena Allah tidak menetapkan dan tidak menafikan. Sesuatu yang tidak ditetapkan dan tidak dinafikan, kalau maknanya benar tidak masalah, kalau maknanya benar tidak masalah ditetapkan, jemaah. Termasuk tadi arah. Apakah Allah punya arah? Maka tanya yang tanya itu, apa maksud kalian arah ini? Kalau arah yang dimaksud Allah memiliki arah ini, Allah di kanan, di kiri makhluk, apalagi Allah di bawah makhluk, arah yang ini tidak kita tetapkan bagi Allah, karena Allah dalam Al-Quran fauqa ibadihi, Allah ulu. Tapi kalau arah yang dimaksud Allah jihad, maknanya al-ulu, Allah itu di atas, arah atas, na'am, tidak masalah dikatakan Allah berarah. Termasuk tempat tadi. Kalau tempat yang dimaksud Allah diliputi oleh makhluk, oleh tempat, Allah dibatasi oleh arash, kita katakan tidak, ya. Tapi kalau tempat yang dimaksud Allah beristiwa di atas arash, setelah Allah menciptakan langit dan bumi, maka kita katakan tidak masalah Allah bertempat. Baik. Nah, di sini Nabi pun menyerupakan, ya, perbandingannya, kata Nabi, langit yang 7 dibandingkan kursi seperti kasabi darahim, seperti 7 uang dirham, ya, uang di zaman dulu itu pecahan, ya, uang dirham, uang terbuat dari perak. Kalau dinar, pecahan uang terbuat dari emas, ya. Seperti lempengan uang dirham yang diletakkan di atas turs, ini semacam tameng yang besar, ya, untuk melindungi dalam peperangan. Seperti itu bandingannya. Baik. Yani as-samawati sab'a, yani langit-langit yang 7, ya, wa idhamiha wa ma fiha, besarnya dan apa yang ada di dalam langit itu, ya, muqarana bil kursi, kemudian digandengkan dengan kursi, kasab'ati darahim ulqiyat fi mithli sa'n, yani seperti 7 uang dirham yang dilemparkan atau diletakkan, ya, di semacam asahan, yani maksudnya semacam piring besar gitu, ya, yang dia alladzi, maksudnya tameng dalam peperangan, tempe, perisai, ya. Antum bahasa apa tempe itu? Lah, perisai kan kayak piring. Alladhi yatatarassa, yani alladhi yatatarassu bihi al-muqatil, yang orang yang berperang itu menjaga dirinya. Nah, fama nisbatu sab'atin darahim fi tursin mustadir, maka bagaimana bandingan, ya, 7 uang dirham diletakkan di perisai tersebut? Tentu nisbatuha qalilah, tentu ukurannya sangat kecil sekali. Itu bandingan apa itu? Bandingan langit yang 7 dibanding dengan kursi. Ini besar mana, jemaah? Langit yang 7 loh, ya.
Besar mana besar kursi? Kursi lebih besar lagi. Dan kursi nanti lebih besar lagi adalah arasy lagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi terbayang betapa kecilnya kita ini makhluk. Nah, wa fi dzalika qauluhu ta'ala, dan hal tersebut pada firman Allah taala wasi'a kursiyyus samawati wal ard. Nah, di dalam surah Al-Baqarah ayat kursi Allah mengatakan wasi'a kursiyyuhu, dan kursi Allah itu luas, samawati wal ard, meliputi yani langit bumi. Yani langit dan bumi dibandingkan kursi masih besar kursinya Allah Subhanahu wa taala. Bukan buminya saja, tapi langit dan bumi. Lalu wal arsyu a'dhamu minal kursi, sementara arasy lebih besar lagi dari kursi. Apalagi dibanding apa? Dibanding langit dan bumi. Oh, tambah jauh. Nah, fal kursi binisbah ilal arsy. Nah, sekarang bagaimana bandingan? Kalau tadi kan bandingan langit bumi dengan kursi. Seperti 7 apa tadi? 7 uang dirham diletakkan di perisai, ya, dan perisai itu dianggapnya seperti apanya? Arasnya, kursinya. Nah, sekarang bandingan apa kursi dengan arasy. Fal kursi binisbah ilal arsy ka halqah, maka kursi dibanding arasy seperti halqah, seperti cincin mulqah yang dilemparkan fi ardi falah, di padang luas, di padang pasir yang luas. Cincin, bayangannya cincin dilempar di padang pasir, ya. Jangankan padang pasir lah, dengan lapangan sepak bola saja. Ini enggak. Ini apa namanya? Padang pasir fi ardi falah. Kama jaa fil hadis, sebagaimana datang dalam hadis. Falau ulqiyat halqatun fi ardin wasi'ah fama nisbatuha ila hadhil falah. Maka kalau seandainya dilemparkan cincin di padang pasir yang luas, maka bagaimana bandingannya, ya, dengan padang pasir yang luas tersebut? Maka la syai', tentu enggak ada apa-apanya. Cincin dilemparkan di padang pasir yang luas. Nah, demikianlah bandingan kursi dengan arasy. Yani padang pasir itu dianggap arasnya, lalu kursi itu adalah cincin tadi. Lalu inilah makhluk Allah. Hadhihi makhluqatun azimatun wa wasi'atun la ya'lamuha illallah. Inilah makhluk yang agung, makhluk yang luas, yang tidak tahu kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Fal arsyu a'la makhluqat, dan arsy adalah makhluk yang paling tinggi. Wallahu Subhanahu wa taala alin, dan Allah maha tinggi fauqa arsy. Allah di atas arsy itu. Di atas fauqa makhluqatihi, di atas makhluknya. Wal kursi tahtal arsy, sementara kursi di bawah arsy tempatnya. Wa jaa fil asar, dan telah datang riwayatnya di dalam sebuah hadis, anna al-kursi, bahwasanya kursi maudhi'u al-qadamaini, bahwasanya kursi adalah tempat dua telapak kakinya Allah. Apakah seperti kita kalau nincek? Jadi kalau kita kursi kan tempat duduk, ya. Bahasa Arab makna kursi tempat duduk. Tapi yang dimaksud istilah di dalam syariat kita, kursi Allah itu maksudnya bukan tempat duduknya Allah. Tapi kursi yang dimaksud yakni maudhi', tempat al-qadamaini, telapak kakinya Allah. Fal kursi makhlukun, dan kursi adalah makhluk. Baik. Walaysa al-maqsud bihi al-ilm, dan bukanlah maksud daripada kursi adalah ilmu. Kalau arasy mereka tafsirkan, ahli bidah ditafsirkannya kerajaan Allah. Lalu sebagian ahli bidah juga menafsirkan kursi itu ilmunya Allah. Jadi bukan kursi hakiki, bukan. Tapi dia katanya ilmu, ya, karena ada perkataan Ibnu Abbas katanya. Nah, perhatikan jemaah, ya, kalau ada perkataan salaf, misalnya dibawakan oleh ahli bid'ah, perkataan para as-salaf mentakwil sifat Allah, maka imma itu riwayatnya tidak benar, ya, imma riwayat itu tidak benar, atau yang kedua itu bukan takwil sebenarnya, tapi tafsir berdasarkan konsekuensi ayat. Seperti Allah bersama kalian, maksudnya apa? Ilmu. Ini bukan takwil, bukan takwil yang batil tanpa dalil, tapi itu adalah merupakan tafsir atas konsekuensi ayat. Karena ayat yang menunjukkan untuk ditafsirkan, ayat yang menuntut untuk ditafsirkan ilmu. Allah di atas aras beristiwa, lalu katanya Allah tahu
apa yang naik turun dari langit, apa yang masuk keluar dari bumi, Allah bersama kalian dimanapun kalian berada, dan Allah tahu apa yang, melihat apa yang kalian lakukan. Berarti apa maksud kebersamaan? Allah buka ayat dengan ilmu, Allah tutup ayat dengan ilmu, dan Allah tetapkan dalam satu ayat itu beristiwa di atas arasy. Berarti apa maksud bersama kalian dalam ayat itu? Ilmu. Lihat bukulah di surah Al-Mujadilah. Tidaklah orang berbisik, berapa? 3, yang keempatnya Allah. 5 orang berbisik, yang keenamnya Allah. Ya, lalu Allah bersama mereka dimanapun mereka berada. Kalau ada 2 orang berbisik, yang ketiganya Allah, apakah Allah bersama orang itu nempel duduk di situ? Maksudnya Allah tahu apa yang mereka bisikkan. Itu makna Allah bersama mereka. Orang kafir pun bersama Allah. Apa yang dibisikkan orang kafir, Allah tahu maknanya. Nah, jadi kalau ada salaf mengatakan ini mentakwil, itu bukan takwil, tapi as-salaf imma menafsirkan sesuai konsekuensi ayat, atau yang kedua, kalaupun itu benar-benar takwil, bisa jadi riwayatnya memang tidak sahih. Seperti Ibnu Abbas di sini. Kama nusibah dzalik li Ibnu Abbasin. Jadi maksud daripada kursi ilmu sebagaimana disandarkan hal tersebut kepada Ibnu Abbas. Anhu qala fi qawlihi, bahwasanya Ibnu Abbas berkata tentang firman Allah wasi'a kursi ay ilmuhu, yakni ilmunya, ay wasi'a ilmuhu as-samawati wal ard. Nah, yakni luas ilmunya Allah meliputi langit bumi. Al-makna sahih. Maknanya kalau secara makna ya memang sahih. Allah meliputi ilmunya. Makanya ikhwan sekarang teka-teki. Kalau ada orang mengatakan kepada antum, misalnya, apakah Allah di setiap tempat? Ya, Allah fi kulli makan. Maka antum jawab saja, iya, Allah di mana-mana tempat. Iya, Allah di mana-mana tempat. Kalau yang dimaksud ilmunya Allah. Jadi jangan iya-iyain aja. Allah di mana-mana, iya, di mana-mana ilmunya. Tapi zat Allah istiwa 'alal 'arsy. Allah istiwa di atas arasy. Gitu. Makanya kalau ada orang tanya apakah Allah di mana-mana, kita tanya lagi, apa maksud antum Allah di mana-mana? Kalau ilmunya apa? Na'am, dan itu kata-kata atau perkataan para salaf. Allah fis sama wa ilmuhu fi kulli makan. Maka Ibnu Abbas ini mengatakan, ya, bahwa wasi'a kursiyuhu, luas kursinya, yang dimaksud ilmunya. Lah kalau secara makna benar, namun kursi di situ bukan ilmu yang dimaksud. Jadi makna ilmu Allah luas meliputi langit bumi, iya, maknanya benar. Tapi menafsirkan kursi dengan ilmu salah, karena kursi di situ maksudnya makhluk Allah itu, sementara ilmu bukan makhluk Allah. Ilmu Allah itu makhluk bukan? Ilmu Allah itu sifat Allah. Sementara kursi di sini makhluk apa sifat Allah? Makhluk. Maka menafsirkan kursi dengan ilmu Allah jelas keliru. Adapun ucapan Ibnu Abbas itu benar, maksudnya bahwa ilmu Allah meliputi. Tapi kalau menafsirkan kursi tidak benar. Fal kursi makhluk wal ilmu sifatun min sifatillahi azza wajal laysat min makhluqatihi. Nah, jadi makhluk, ya, kalau kursi adalah makhluk, sementara ilmu Allah adalah sifat di antara sifat Allah azza wajal, dan dia bukan makhluk. Itulah kenapa dulu kita ketika membahas bahwa Quran makhluk, sangat berbahaya ucapan itu, kufur. Imam Ahmad sampai tegas mengatakan, man qala annal Quran makhluk fahuwa kafir. Siapa yang mengatakan Quran adalah makhluk, kenapa? Karena konsekuensinya bahwa sifat Allah itu makhluk. Berarti ada makhluk yang ada pada zat Allah. Kan mustahil. Karena Al-Quran kalamnya siapa? Al-Quran kalamnya Allah, sifat Allah, bukan makhluk. Ya. Fa yajibul imanu bil arsy wa bil kursi. Maka wajib iman kepada arsy dan kursi. Hada haqqun ala haqiqah. Perhatikan, hada haqqun ala haqiqatihi. Dan ini adalah hak benar sesuai dengan hakikatnya. Ya. Jadi kita mengatakan aras ya aras hakikat. Mizan timbangan ya timbangan. Yang dia memiliki 2 daun timbangan, yang dia memiliki lisan. Ya, hakiki. Terus, timbangan apakah terbuat dari besi atau kayak kita? Lah kalau tidak disebutkan ya cukup kita katakan timbangan itu
adalah nyata, hakiki, namun bagaimananya perkara gaib. Ya, perkara gaib. Jangankan itu jemaah, wong kita loh, ruh kita ini, kita tahu ruh kita ada karena kita gerak. Ya kan? Tapi bagaimana bentuk ruh, antum bisa jawab? Lah, itu ruh aja. Padahal ruh tahu ada pada diri kita ini. Ya, dan kita tahu satu saja, kita tahu hakikat ruh jemaah. Selain itu kita nggak tahu apapun tentang ruh. Dan itu makhluk dan itu dekat dengan kita. Lalu bagaimana pula kita akan bertanya hakikat tentang mizan, tentang azab kubur yang kita tidak, apalagi hakikat tentang zat Allah, sifat-sifat Allah. Jawab dulu, ruh seperti apa, ruh hakikatnya nggak tahu. Satu tok yang kita tahu hakikat ruh, apa itu? Jika dicabut akan diikuti oleh pandangan mata, itu tok yang kita tahu. Jika ruh dicabut dari badan diikuti oleh mata, itu tok yang kita tahu, karena itu ada hadisnya. Inna ruha idza qubid tabi'ahul basar. Sesungguhnya ruh ketika dicabut dia akan diikuti oleh pandangan matanya. Antum lihat orang sekarat, pasti dia akan begitu. Pasti dia akan ikuti dia. Karena ruh dibawa ke mana? Ke bawah. La fayas'aduna biha ila sama. Dibawa keluar dari kepala nih, dari arah kepala diangkat. Nah, diikuti itu. Diikuti. Makanya mayit terbelalak itu normal jemaah. Jangan dianggap wah ini dulunya tukang ngintip ini. Apa? Terbelalak loh. Mayit terbelalak itu normal dan sunnah kita untuk menutupnya, karena nanti akan sulit. Kalau sudah lama kelamaan nanti akan sulit digerakkan lagi. Maka begitu meninggal segera ditutup. Ya. Kata Nabi, "Idza ruh idza qubit tabi'ahul basar." Baik. Hada haqqun ala haqiqatihi. Wa laysa al-'arsyu kama yaquluhu al-asy'ariyah. Dan arash bukanlah sebagaimana dikatakan oleh orang-orang Asy'ariyah. Asy'ariyah siapa maksudnya? Asy'ariyah itu maksudnya pengikut Imam Abu Hasan al-Asy'ari pada fase kedua. Dan ini nyata jamaah ya. Sebagian orang katanya fase akidah Imam Abu Hasan ini katanya hoax. Enggak ada. Bagaimana hoax jamaah? Yang menceritakan ini adalah ulama-ulama yang dikenal sangat kritis dalam periwayatan. Jadi bukan ulama-ulama kaleng-kaleng yang mereka bermudah-mudah dalam meriwayatkan, yang sangat kritis ketat dalam periwayatan. Di antaranya Imam Az-Zahabi, di antaranya Imam Ibnu Katsir. Imam Ibnu Katsir ceritakan itu. Bahkan sangat jelas ketika Imam Ibnu Katsir menceritakan 3 fase Imam Abu Hasan al-Asy'ari dalam perjalanan akidahnya. Memang para ulama berbeda pendapat ya di antara ahli sunnah terkait pada fase yang ketiga. Apa sih? Adzan sih? Ya, adzan sih.
Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi man wala amma ba'd. Ikhwani fid din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah pembahasan tentang ahli sunnah atau akidah ahli sunnah tentang arash ini tidak akan selesai malam ini, karena kita akan membahas nanti tentang sifat dan karakter arash serta bagaimana akidah yang benar tentang aras, lalu apa aras menurut ahli sunnah dan apa aras menurut ahli bid'ah. Baik, kita sekarang selesaikan apa yang dijelaskan oleh Syekh Fauzan hafizahullah. Jadi kata beliau, aras itu tidaklah seperti yang dikatakan oleh Asy'ariyah, ya. Tapi saya jelaskan sedikit tentang Asy'ariyah yang dimaksud. Imam Abu Hasan al-Asy'ari sebagaimana masyhur di kitab-kitab sejarah yang penulisnya adalah orang-orang yang kritis di dalam sanad, seperti Imam Az-Zahabi, Imam Ibn Katsir. Dalam kitab-kitab sejarah disebutkan bahwa Imam Abu Hasan al-Asy'ari memiliki atau perjalanannya ada 3 fase dalam beliau menempuh akidahnya, keyakinan. Yang pertama 40 tahun Mu'tazilah, lalu taubat dari Mu'tazilah setelah 40 tahun yang mengingkari total sifat Allah asalnya, lalu menetapkan sifat yang sesuai akal, menetapkan lumayan tapi yang sesuai akal saja. Nah, ini terpengaruh dengan Muhammad bin Muhammad Al-Kulabi yang diistilahkan dengan Kulabiyah. Jadi Imam Abu Hasan al-Asy'ari taubat dari Mu'tazilah itu adalah mengikuti pemahaman Kulabiyah, itu mentakwil sifat-sifat. Jadi yang sesuai akal ditetapkan, yang tidak sesuainya diapakan? Ditakwil. Lafaznya ditetapkan, wajah ya wajah, maknanya ya wajah, lafaz-lafaznya wajah, tapi arti wajah ditakwil. Pahala maksudnya katanya. Tangan Allah artinya kekuatan atau nikmat dan seterusnya. Nah, termasuk arash ini ditakwil, artinya kerajaan. Ya. Lalu setelah itu Imam Abu Hasan al-Asy'ari menetapkan sifat tanpa takwil. Nah, mengikuti akidahnya Imam Ahmad bin Hanbal. Dan ingat berjamaah ya, Imam Abu Hasan al-Asy'ari itu lahir tahun 260 atau riwayat lain mengatakan tahun 270 jemaah. Itu baru lahir. Wafatnya tahun 300 sekian. Itu lahir tahun 270. Lah, Syafi'i wafat tahun 204. Yani sekitar 60 tahun baru lahir, ya kan? 204 Syafi'i. Abu Hasan katanya 270 atau 260. Maka sangat aneh bin ajaib misalnya kalau ada orang mengatakan Syafi'i, Imam Syafi'i akidahnya apa? Kapan belajarnya? Kapan mengambil akidahnya? Gitu loh. Baik, kemudian para ulama kita ahli sunnah ya berbeda pendapat tentang taubatnya mengikuti akidah salaf ini. Sebagian mengatakan memang benar-benar sudah mengikuti salaf betul. Namun sebagian mengatakan, katanya sebagian ulama kita mengatakan masih ada kesalahan-kesalahan beliau, arti tidak betul-betul murni meninggalkan akidah takwilnya. Namun kita katakan ya wajar jemaah. Ya, kalau beliau taubat kemudian mungkin ada ketergelinciran, ya wajar. Maka yang bijak adalah kita katakan Imam Abu Hasan al-Asy'ari memang sudah taubat mengikuti akidah salaf, walaupun mungkin masih ada yakni kesalahan-kesalahan seperti dalam kitab, dan kitab beliau bukti taubat yang paling akhir itu adalah kitab Al-Ibanah an Usulid Diyanah. Kitab Al-Ibanah an Usulid Diyanah. Nah, Imam Abu Hasan al-Asy'ari disebutkan di sini oleh Syekh Asy'ariyah itu maksudnya pada fase 2 tadi jemaah. Pada fase kedua tadi yang masih terpengaruh dengan siapa? Atau masih mengikuti akidahnya siapa? Kulabiyah. Terus antum dengar Maturidiyah. Nah, kalau Maturidiyah ini siapa? Kalau Maturidiyah ini yang mengikuti Imam Abu Hasan pada fase itu. Jadi ada 3 ya, Kulabiyah, Asy'ariyah, Maturidiyah. Kalau Kulabiyah berarti senior. Kulabiyah seniornya siapa? Imam Abu Hasan al-Asy'ari. Lalu Maturidiyah pengikutnya, berarti juniornya. Paham maksudnya? Cuman 3 itu sama dalam ajaran, dalam akidah tentang sifat, mentakwil.
Nah sekarang arash. Lalu jemaah sekalian, yang mentakwil juga arash dengan kerajaan Allah. Jadi arash itu bukan arash tapi kerajaan, adalah sebagian Jahmiyah. Jadi Jahmiyah itu sebenarnya dalam beberapa sifat yang mereka ingkari itu juga mentakwil, ya. Jadi Jahmiyah juga termasuk Mu'tazilah. Jadi Asy'ariyah, Jahmiyah, Mu'tazilah satu akidah dalam mentakwil bahwa arash itu artinya al-mulk, kerajaan, ya. Al-Imam Ad-Darimi, jemaah, Imam Ad-Darimi punya kitab namanya Ar-Raddu 'alal Jahmiyah. Nama kitabnya, Imam Darimi lah yang nulis hadis, punya 2 jilid kitab Musnad, ya. Kitab Sunan, bukan Musnad, Sunan Ad-Darimi. Jadi para ulama ahli hadis itu khilaf antara Sunan Ibnu Majah dengan Sunan Darimi, mana yang masuk ke kriteria Kutubus Sittah. Ya, ada khilaf. Namun yang rajih, wallahu taala alam, yang rajih Sunan Ibnu Majah itu yang masuk Kutubus Sittah. Kitab induk atau kitab induk yang 6, kitab induk standar rujukan umat Islam. Kitab-kitab sunnah itu 6. Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abu Dawud. Ini urutannya harus benar, jemaah. Jadi setelah Muslim itu Abu Dawud dulu karena lebih lengkap dan yang dhaifnya sedikit. Lalu Sunan Tirmidzi, lalu Sunan Nasa'i. Ini sepakat kalau ini. Namun yang keenam ini loh, khilaf antara Sunan apa tadi? Ibnu Majah dengan Sunan Ad-Darimi. Namun masalah kelengkapan Ibnu Majah lebih lengkap. Namun di Ibnu Majah itu ada juga hadis-hadis palsu masuk. Oleh karena itu para ulama khilaf. Namun yang rajih tetap oleh bagaimanapun, karena hadis sekitar 4.000 ya, hadis Sunan Ibnu Majah itu, ya wajar lebih banyak memang dhaifnya, maksudnya daripada hadis-hadis Sunan sebelumnya. Namun itulah urutan ke-6 yang disepakati, yang dirajihkan. Kalau yang 5 sepakat, yang 6 itu aja. Ya. Baik, Sunan Ibnu Majah yang ke-6. Lalu yang Sunan Ad-Darimi ini juga nulis kitab. Judul kitabnya jemaah. Jadi para ulama sudah terbiasa dari sejak dulu, para salaf itu, ya, yaitu membantah ahli bid'ah. Jadi tidak bisa bid'ah itu dibiarkan, itu enggak. Tidak bisa ada buku yang menyebar di tengah-tengah masyarakat dibiarkan, enggak bisa. Harus dibantah dengan tulisan. Dan tidak perlu tabayun. Wong kitab sudah nyebar. Ada ustadz yang sesat menyebarkan buku misalnya, langsung Ahlussunnah nulis buku juga, sebarkan, gak usah tabayun, kan bukunya jelas, penerbit jelas, bukunya dia ini jelas kesesatannya, sudah gak usah tabayun dan gak usah debat, tinggal sebutkan ini sesat nih, dalilnya ini yang benar, halaman sekian dia sesat ngomong ini, bantah, ya. Seperti ada lagi buku apa, 73 apa dibantah sudah, Ustaz Abu Ubaidah sudah nulis juga. Terus muncul lagi buku sekarang ini, cara debat pintar dengan Wahabi katanya. Itu juga syubhat-syubhat semua, harus dibantah. Ya. Nah, Imam Ad-Darimi nulis kitab judulnya Ar-Radd 'alal Jahmiyah, bantahan terhadap sekte Jahmiyah. Di situ disebutkan bahwasanya Jahmiyah mengatakan arash itu apa? Arash itu adalah kerajaan Allah. Dibantah oleh Imam Ad-Darimi. Ya, demikian pula dalam kitab-kitab yang lain. Nah, jadi yang mengatakan arash itu kerajaan siapa? Pertama Asy'ariyah, kemudian sebagian apa Jahmiyah, ya, dan sebagian pula kaum Mu'tazilah. Lalu Syekh di sini mengatakan bahwasanya arash, kata beliau apa? Dan yang semisal mereka. Maksudnya yang semisal dengan Asy'ariyah. Kata Syekh di sini, mana? Taib. Walaysa al-'arsyu kama yaquluhu al-asy'ariyatu wa man naha nahwahum. Tidaklah seperti yang dikatakan oleh Asy'ariyah dan orang yang satu jurusan dengan mereka. Maksudnya satu jurusan, satu pemahaman. Innal arsya huwal malik atau al-mulk, bukan malik, al-mulk. Bahwasanya aras adalah kerajaan. Fa yaquluna fi qouli ta'ala, maka mereka mengatakan di dalam tentang firman Allah Ta'ala, tsumma stawa 'alal 'arsy, lalu Allah beristiwa di atas aras, ai istaula 'alal mulk. Jadi Allah menguasai kerajaannya. Ya pas yo, menguasai kerajaannya.
istiwa di atas arasy. Padahal menurut ahli sunnah apa? Istiwa Allah tinggi, naik di atas arasy setelah Allah menciptakan langit bumi. Wa hadza dolalun, dan ini kesesatan. Jadi mengatakan Allah istiwa di atas arasy itu yaitu menguasai kerajaannya, ini kesesatan. Ya. Fal arsyu makhluk. Arasy adalah makhluk, bukan kerajaannya Allah, makhluk. Wa kana arsyuhu 'alal ma'. Dalil yang menunjukkan makhluk, arasy-nya di atas air. Air ini berjamaah, laut atau air yang dimaksud ya, bukanlah kayak laut kita maksudnya. Kita laut punya laut. Tapi ini laut maksudnya air yang ada apa? Di bawah arasy tersebut. Ya. Jadi arasy-nya di atas air. Lalu setelah itu kursi. Nah, fal arsyu tahtahul kursi. Maka arasy di bawahnya kursi. Wal kursi tahtahus samawat, dan di bawah kursi adalah langit. Wal ard tahtas samawat, dan bumi ada di bawah langit. Fil hadis, di dalam hadis kata Syekh disebutkan, fa idza sa'altumullaha al jannah, apabila kalian minta sama Allah surga, fas'aluhul firdaus, firdausal a'la, maka mintalah surga firdaus. Jadi jangan minder jemaah. Jadi jangan minder, karena Nabi perintahkan kepada kita umatnya, kalau minta surga, mintalah surga firdaus. Itu surga yang paling tinggi. Jadi jangan, ala ustaz ana yo keto ane ndak anu wis pokoke surga wis ora apa-apa. Jangan. Itu sok tahu. Siapa tahu antum sudah ditetapkan oleh Allah dalam takdir antum surga firdaus. Lo kok malah minta surga kelas rendah? Sok tahu berarti antum. Minta. Yuk amalan saya kan tahajud ya jarang, sedekah ya jarang. Lo jamaah, orang ditetapkan di tingkat tertinggi surga belum tentu harus dengan amal. Terkadang dengan musibah-musibah. Terkadang mungkin ada orang stroke 7 tahun. Itu yang yang menaikkan derajatnya. Makanya jamaah sekali kita jangan berburuk sangka sekalipun kepada Allah ketika sakit. Itu bisa jadi kita ini sudah surga tingkat tinggi namun amalannya pas-pasan. Bagaimana cara menggapainya? Beri penyakit. Dan lumayan, bukan asma pilek tak. Mungkin bila perlu corona supaya mencapai derajat yang tertinggi itu. Paham ya? Jadi sakit itu nikmat. Maka orang kalau ada sakit hakikatnya Masya Allah itu nikmat. Karena dengan itu Allah tinggikan derajat, Allah gugurkan dosa-dosa. Ya. Baik. Fa innahu wasatul jannah, karena dia adalah surga yang paling pertengahan, wa 'alal jannah, dan surga yang paling tinggi, wa fawqahu arsyur rahman, dan di atas surga firdaus adalah arasy-nya Allah. Fal firdaus wa 'alal janan, dan firdaus adalah surga yang paling tinggi, wa fawqahu arsyur rahman, dan di atasnya adalah arasy ar-rahman. Saya baca sedikit. Nah, nanti ya selesaikan ini. Berarti pembahasan yang akan datang insyaallah sifat dan karakter arasy. Ya, itu nanti antum tulis judulnya itu kalau ngaji ya. Wa yahmilu 'arsya rabbika fawqahum yawma idzin samaniyah. Ya. Dan arasy dipikul, ya. Arasy Rabbmu dipikul pada hari kiamat oleh 8 malaikat di surah Al-Haqqah. Yani qabla, sebelum hari kiamat, ya. Yahmiluhu arba'ah, yang memikulnya 4 orang malaikat. Jadi sekarang ini arasy dipikul 4 orang malaikat. Fa idza jaa yaumul qiyamah, maka ketika datang hari kiamat, ketika tiba hari kiamat kelak, itu tadha'afu menjadi 2 kali lipat, wasaru samaniyah, sehingga menjadi 8 malaikat yang memikul arasy Allah. Fa kullu wahidin minal malaikah, dan setiap masing-masing dari malaikat itu la yutasawwar khalquhu, kan tidak terbayangkan bagaimana para jemaah penciptaan malaikat itu, wa 'azamatu, dan bagaimana besarnya malaikat. Bayangkan arasy saja makhluk yang paling besar, sedemikian kebesaran arasy. Maka nanti akan kita sebut di pertemuan berikut insyaallah sifat arasy itu azim, karim, apa satu lagi? Azim, karim, apa satu lagi? Majid. Disifati dengan agung, disifati dengan mulia arasy ini. Tidak terbayang wa quwwatuhu, tidak terbayang kekuatan malaikat tersebut.
yang memikul arsy Allah. Wahal yuqal, maka apakah dikatakan idza qila innal arsya huwal mulk, apakah pantas dikatakan bahwa arsy itu adalah kerajaan, ya, yang dipikul malaikat? Apa mungkin disebut kerajaan Allah dipikul malaikat? Innal mulk tahmiluhul malaikat, di mana kerajaan itu dipikul oleh malaikat, tentu hal yang tidak mungkin. Maka kurang tepat mentakwilkan arsy dengan kerajaan. Nah, demikian insyaallah kita lanjutkan pertemuan yang akan datang. Apa judulnya? Sifat dan karakter arsy Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.